wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika dari kelas 2A Pendidikan Non-Formal. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang kelima, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Konsep manajemen sekolah menengah. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Nah, jadi manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP, SMA maupun SMK, guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang ke-B yaitu sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Yang pertama input, seperti kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi. Yang kedua proses, seperti KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi yang baik. Yang terakhir output, nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ke-C ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah ada 6. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang kelima, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu memiliki visi dan misi. Nomor 2, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif dan inovatif, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara. 3. Dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisinya nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Yang terakhir, mengesankan atau terfavorit. Lanjut yang keempat, ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Menjelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Dan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Dan manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA maupun SMK guna untuk tercapainya tujuan pendidikan.
pembahasan tentang bab 5 pada video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.